Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita mentok kemana-mana dan kemudian kita tetap berusaha sendiri. Jangan saudara sekalian, mari mencari Tuhan. Adakan doa dan puasa supaya Tuhan beri petunjuk yang jelas kepadamu, engkau harus melangkah kemana. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami langkah demi langkah supaya kami sampai kepada tujuan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Amin. Saudara pemirsa, tadi dalam ayat di atas disebutkan mereka mau pergi ke timur, Tuhan melarang mereka. Loh, mereka mau pergi memberitakan Injil loh. Tetapi inilah namanya prioritas Tuhan. Nanti kemudian hari mereka akan pelayanan ke bagian timur. Mereka mau ke barat. Ya, pergi ke barat tidak boleh juga oleh Tuhan. Heran ya, kok Tuhan begitu dengan mereka? Ternyata Tuhan punya rencana untuk apa? Tuhan punya rencana supaya mereka pergi ke utara. Kemana? Ke Eropa. Itu mari kita perhatikan lagi ayat firman Tuhan tadi. Itu pada suatu malam ada seorang Makedonia berdiri di situ dalam penglihatan.
Loh, dari mana Paulus tahu itu orang Makedonia? Makedonia itu sudah negara barat. Orangnya pasti putih, hidung mancung, sekalian. Tinggi, besar. Sedangkan Paulus adalah orang Semitik. Ya, yaitu seperti orang Arab pada umumnya. Ya, dia kulitnya tidak terlalu putih, nah, hidungnya tidak terlalu mancung, tapi mancungnya seperti apa? Seperti patuk dari paruh dari burung elang. Kalau kita melihat orang Yahudi pada umumnya seperti itu. Jadi dia tahu itu. Dia orang putih beri sana, dia tahu itu orang dari Makedonia. Ya. Itu sebabnya mengapa kalau saudara sedang mentok ke kiri, mentok ke kanan, mentok ke belakang, mentok juga ke depan. Lah, kalau begitu kemana? Pandang ke atas. Dari sana Tuhan akan menuntun engkau sampai kepada tujuan Tuhan. So, lihat misalnya selanjutnya, masih dalam pasal 16, kita melihat bahwa mereka akhirnya sampai di Filipi, satu jemaat yang kemudian hari menjadi pendukung Rasul Paulus. Di sana terjadi mujizat, misalnya dengan robohnya, terbukanya tembok penjara dan lain-lain di sana karena gempa bumi, dan kemudian terjadilah sejarah di sana di mana gereja itu menjadi gereja yang luar biasa, jemaat Filipi, yang sampai akhir hidup Paulus mereka masih mengirimkan berkat jasmani untuk mendukung pelayanannya. Luar biasa. Itu kalau kita ketemu jalan dari Tuhan. Jadi itu sangat penting untuk hidup kita. Yang kedua, mari kita perhatikan, siapa yang melihat penglihatan ini? Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus. Dialah rasul, dialah pemimpin kelompok itu, rombongan itu. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan. Inilah luar biasanya kepemimpinan Rasul Paulus. Dia tetap membawa kepada seluruh timnya. Timnya itu siapa? Setidak-tidaknya dalam tim itu ada penulis ini, namanya Dr. Lukas. Yang kedua ialah Silas. Dan yang ketiga ialah Timotius. Jadi ada 4 orang mereka mendiskusikan. Menurut pendapat kalian, salah satu yang paling mudah ialah Timotius. Bagaimana Timotius? Bagaimana pendapat kamu? Apa artinya penglihatan yang saya lihat nih? Timotius katakan, kita harus menyeberang pergi ke Makedonia. Jadi menurut saya inilah kunci dari kepemimpinan seorang hamba Tuhan, di mana kita begitu yakin kalau kita melibatkan orang lain dalam sebuah pelayanan, mengajak orang lain berdoa, maka Tuhan akan membuka pintu, membuka jalan yang luar biasa untuk hidup kita. Bukan hanya untuk pelayanan, untuk bisnis, untuk usaha, untuk pekerjaan apa saja, juga dalam gereja terutama. Mari kita belajar dari sikap hati Rasul Paulus yang sabar, rendah hati, dan setiawan. Oleh karena itu pelayanannya sangat berhasil dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Dan Rasul Paulus menjadi penulis terbanyak dalam Perjanjian Baru, walaupun suratnya tidak terlalu panjang, tetapi dia menjadi penulis Alkitab Perjanjian Baru yang terbanyak. Dia diberkati oleh Tuhan dan sekarang menjadi berkat untuk kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberi kami pelajaran terpenting hari ini, bahwa kalau Tuhan menutup satu pintu lagi, Tuhan akan buka pintu lain yang akan membuat sejarah dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.